Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Wa ba'd. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kita lanjutkan hadis arba'in. Terakhir kita udah hadis berapa? Ada yang ingat nggak? 11 atau 12? 12. Oh, sekarang 12. Ya. Hadis yang ke-12. Ya, hadis ini sangat singkat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikator kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, saya mau nanya, hadis ini udah belum? Belum ya? Hadis Hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Ini hadis statusnya Hasan, kata Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya hakadha, dengan redaksi seperti itu. Jamaah sekalian, perlu diketahui istilah hadis Hasan itu belum ada di masa para ulama sebelum Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi adalah dianggap orang pertama yang memperkenalkan istilah hadis dengan derajat yang hasan, yaitu di antara sahih dan dhaif. Jadi sebelum beliau, seperti di masa Imam Ahmad bin Hanbal, di masa Imam Bukhari, Imam Muslim, atau yang sebelumnya lagi seperti Imam Syafi'i atau Imam Malik, itu hadis ya sahih dan dhaif gitu aja, dengan tingkatan dhaif yang juga beragam. Tetapi untuk hadis hasan itu baru ada di zaman Imam Tirmidzi. Apa sih bedanya? Untuk hadis sahih itu sederhananya ada mustaqim, yaitu hadis yang di seluruh sisinya, baik sisi matan dan juga sanad, ada mustaqim, bebas dari segala macam penyakit, maka disebut sahih. Sahih artinya sehat. Secara literal, sahih itu artinya sehat, dan udah jadi bahasa kita, sehat, sihah. Nah, adapun hadis hasan, dia tidak sampai derajat sahih karena ada satu sisi yang menunjukkan hadis tersebut ada masalah. Seperti misal, perawi yang soduk, jujur, lahu auham. Tetapi itu perawi, dia kadang mengalami waham. Waham kayaknya udah jadi bahasa kita juga. Apa waham? Ini istilah kedokteran juga ada waham. Yaitu orang yang mengalami ilusi. Waham. Tapi tentu dalam konteks ini bukan berarti si perawi hadis mengalami ilusi gitu. Ya, bukan. Maksudnya dia kadang bimbang. Namun ini hadis secara ittisalus sanad muttasil. Dia nyambung sanadnya. Enggak ada keterputusan sanad. Dan para perawinya secara umum thiqat, kredibel. Tapi di antara itu semua ada satu aja yang dia jujur orangnya, enggak pembohong, kemudian juga
mungkin hafalannya bagus, tetapi kadang auham tadi. Nah, gitu. Nah, sehingga ini hadis bisa menurunkan status atau derajatnya gara-gara satu orang itu menjadi tidak sampai sahih, tapi sekedar hasan. Dan kata Imam At-Tirmidzi, kata Imam An-Nawawi, hadis hasan dia tetap makbul, tetap diterima sebagai hujjah, khususnya sebagai hujjah penopang. Kalau untuk dalam fikih dia hujjah penopang, bukan hujjah utama. Berbeda dengan hadis sahih sebagai hujjah utama bersama Al-Quran. Adapun untuk selain fikih seperti masalah akhlak, masalah fadhailul a'mal, maka dia hujjah yang setara dengan hadis yang sahih, boleh dipakai karena emang statusnya tidak dhaif. Ini dalam selain fikih atau dalam selain masalah hukum halal haram atau dalam selain masalah akidah. Untuk masalah akidah, masalah halal haram, maka para ulama kita menggunakan yang sahih-sahih saja, yang tidak yang dhaif, bahkan yang hasan pun tidak, kecuali kalau untuk sekedar penopang saja. Dan hadis hasan itu cukup banyak. Kayak misalnya afdolus sodakoh fir Ramadan, sedekah paling utama di bulan Ramadan. Ini sedang mendorong memotivasi sedekah. Tidak bicara akidah, tidak bicara tentang masalah halal haram. Maka para ulama pun tetap menggunakannya sebagai hujjah. Ini hadis hasan. Atau misalnya hadis tentang iftirakul ummah. Nah, hadis tentang iftirakul ummah itu terjadi sengketa pendapat para peneliti hadis, apakah dia sahih ataukah hasan ataukah justru dhaif. Ya, hadis yang menyebutkan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71, semuanya neraka kecuali satu. Nasrani terpecah menjadi 72, semuanya neraka kecuali satu. Dan demi Allah, umatku juga akan terpecah menjadi berapa? 73, semua neraka kecuali satu. Ya, di mana hadis ini oleh Imam Tirmidzi sendiri dikatakan hasan sahih, oleh Imam Ibnu Hajar dikatakan sahih, oleh Ibnu Taimiyah dikatakan hasan aja, nggak sampai hasan nggak sampai sahih. Imam Ibnul Wazir, kemudian Imam Ibnu Hazm, ini sangat keras, beliau mengatakan ini hadis palsu. Karena ini hadis sangat mungkin diciptakan oleh orang mulhid. Mulhid itu artinya orang ateis. Karena gara-gara hadis ini umat Islam berpecah, merasa perpecahan itu terrekomendasikan gara-gara hadis ini. Dan nggak usah mikirin persatuan, toh kita akan berpecah, nih ada hadisnya. Jadi begitu. Jadi perpecahan itu sesuatu yang akhirnya ada koridor gara-gara adanya hadis ini. Dan juga ucapan semua neraka kecuali satu itu membuat yang kecuali satu itu ngerasa kelompoknya lah yang termasuk di dalamnya. Makanya kata Imam Ibnul Wazir, wa iyyakum bil iktirar bi kulli halikah illa wahidah. Hati-hatilah kalian dengan kalimat dalam sebuah hadis semuanya neraka kecuali satu. Itu kata Imam Ibnul Wazir. Kenapa? Karena kemungkinan hadis ini dibuat oleh orang-orang mulhid dan ini hadis palsu. Nah, sementara para ulama kontemporer mengatakan ya ini hadis kalaupun dhaif kalaupun sahih, dia statusnya ada beberapa kemungkinan. Pertama, yang dimaksud 73 kelompok itu adalah umat terdahulu di masa Rasul. Yang bisa jadi sebagian udah lenyap. Sebab kalau itu hadis dipakai di zaman kita, nanti malah tidak matching dengan keadaan sekarang. Karena zaman sekarang umat Islam bukan lagi 73 kelompok. Di Indonesia aja ada 100 lebih sekte-sekte yang ngaku-ngaku Islam. Ya, apalagi kalau dijumlahkan dengan yang dari Malaysia, dari negeri-negeri yang lain, bisa mungkin lebih dari 200 mungkin gitu. Kalaupun maknanya tetap itu 73, maksudnya bukan buat umat Islam. Maksud dari umatku di situ adalah manusia yang hidup di zaman Nabi. Bukan khusus buat umat Islam doang. Ketika dikatakan satu yang surga, yaitu umat Islam. Nah, 72-nya itu umat yang lain.
ya mau Nasrani, mau Yahudi dan seterusnya, itu mereka yang hidup di zaman kita, gitu. Istilah mereka para apa namanya ulama, umat itu secara global ada dua, ada umatul dakwah dengan umatul ijabah. Apa umatul dakwah? Yaitu umat yang sampai hari ini masih proses dakwah. Dia belum mengijabah, merespon Islam. Berarti siapa maksudnya? Orang-orang non-Islam. Itu umatul dakwah. Yang kedua, umatul ijabah, yaitu umat yang telah merespon dakwah Islam, yaitu kaum muslimin. Nah, yang dimaksud dengan 72 ke neraka itu adalah umatul dakwah tersebut. Yang kecuali satu, al-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi, itulah umatul ijabah, yaitu para ya kaum muslimin. Itu penjelasan dari para ulama seperti Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Tadinya saya pikir itu hanya penjelasan ulama sekarang doang. Ternyata begitu saya coba cross check ke beberapa kitab ulama beberapa abad yang lalu, mereka pun juga mengatakan demikian. Bahwa maksud hadis ini bukan membicarakan perpecahan internal umat Islam, tapi sedang membicarakan perpecahan manusia yang hidup di masa Rasul dan yang akan datang. Jadi bukan hanya internal umat Islam. Itu penjelasan para ulama. Baik, kembali ke tadi. Ini tentang hadis Hasan, yang mana para ulama tetap menjadikannya sebagai hujjah, khususnya dalam masalah akhlak. Dan hadis ini juga membicarakan tentang masalah akhlak. Min husni islamil mar'i. Hadis ini menggunakan kata min, maknanya min ini tab'idiyah, li tab'idiyah, artinya di antara. Jadi enggak semua indikator kebaikan keislaman hanya ini, gitu maksudnya, bukan. Tapi ini salah satu, maka diawali dengan kata min husni, di antara kebaikan islamil mar'i, ya keislaman seseorang. Makna kebalikannya adalah seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Ismail Al-Ansari, min qabhi islamil mar'i, di antara tanda keburukan Islam seseorang adalah ya fa'alahu ma la ya'ni, dia melakukan yang tidak bermanfaat. Itu makna implisit, mafhum mukhalafah. Jadi kalau dikatakan di antara indikator baik keislaman seseorang dia meninggalkan yang nggak bermanfaat, berarti makna kebalikannya, di antara indikator keburukan Islam seseorang dia melakukan yang tidak bermanfaat. Jadi bukan melakukan yang haram, itu udah jelas ya keburukannya, atau melakukan yang sekedar syubhat atau makruh, sekedar yang tidak bermanfaat walaupun mubah, itu mubah tapi nggak bermanfaat, itu juga bagian dari di antara tanda keburukan. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ismail Ansari. Ismail Ansari ini ulama Saudi. Dia guru dari Syekh bin Bas ya, dan juga guru dari Syekh Utsaimin. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Yang kalau kita menggunakan standar penjelasan beliau, maka jangan-jangan kita pun pernah mengalami seperti itu, keburukan. Karena tanda keburukan seseorang ketika dia sedang ya tidak meninggalkan yang tidak bermanfaat, alias dia melakukan yang tidak bermanfaat. Hanya saja jemaah sekalian, yang menjadi persoalan selanjutnya yang perlu kita elaborasi lagi, standar tidak bermanfaat itu kayak apa? Batasan minimal, dia udah bebas dari kata tidak bermanfaat, malah yakni itu apa? Imam Al-Ghazali bilang, sesuatu yang engkau diam, engkau tidak berdosa. Minimal itu, maka itu udah bermanfaat bagimu. Sesuatu yang kita diam, nggak ngapa-ngapain dah, dan kita nggak memunculkan dosa gara-gara sikap diam kita, berarti itu udah minimal udah bermanfaat buat kita karena nggak mendatangkan dosa. Ya, tapi kalau kita diam dan muncul berdosa, maka itu kita sudah melakukan yang tidak bermanfaat. Ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian jamaah sekalian, hadis ini ada beberapa tasjih. Tasjih itu semacam dorongan atau motivasi. Yang pertama, motivasi dari Rasulullah SAW agar kesibukan seorang muslim dan juga muslimah tentunya itu hanya pada yang baik-baik saja, yang mendatangkan manfaat. Oleh karenanya, pertanyaan atau aktivitas atau apapun yang tidak produktif itu masuk kategori ma la ya'ni.
Ingat dulu waktu kita bahas hadis tentang sebab-sebab kehancuran umat terdahulu, diantaranya adalah banyak bertanya dan berselisihnya mereka dengan para nabi. Itu misalnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, nggak langsung berkenaan dengan kehidupan dia, baik agama dan dunianya. Ya, misalnya menanyakan ya tentang duluan mana antara telur dengan ayamnya, hingga sampai menghabiskan diskusi berjam-jam, atau kalau dia bikin artikel yang berhalaman-halaman. Padahal manusia juga nggak dapat manfaat dari diskusi itu, dia pun nggak lantas menjadi tambahan soleh atau bagaimana, tidak. Dan bisa jadi ya apa namanya, tukfiru at-tafri'at bima lam yaqa, memperbanyak perdebatan sesuatu yang belum pernah real, dia akan terjadi, tapi hari ini belum pernah real. Bisa jadi hal tersebut termasuk yang nohina syara'an, kita dilarang oleh syariat untuk itu. Kenapa? Karena tadi dia tidak produktif, tidak mendatangkan amal, hanya mendatangkan hura-hura intelektual doang, dan juga memunculkan perdebatan. Perdebatan tentang duluan mana datangnya antara Dukhon dengan Imam Mahdi, duluan mana antara Imam Mahdi, Dajjal, dan Nabi Isa, duluan mana antara binatang melata, ya, dan seterusnya. Kita yakin ini tanda-tanda kiamat yang akan datang. Karena semua hadis yang membicarakan masalah itu rata-rata Bukhari Muslim, kecuali Imam Mahdi. Untuk masalah Imam Mahdi tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, dia ada di dalam kitab-kitab yang lain, namun secara makna mutawatir. Ya, karena hadis mutawatir ada dua, ada mutawatir sanad, secara sanad periwayatan, ada mutawatir secara makna. Nah, membicarakan tema-tema tadi, pada hari ini kita sedang tidak mengalami, ya, Imam Mahdi udah muncul belum? Belum. Nabi Isa? Belum. Dajjal? Dajjal yang asli ya, bukan Dajjal. Dajjal itu Dajjal kecilnya yang sebagai mukodimahnya. Yang mana Rasul mengatakan, sayati alannas dajjaluna kadzabun min qoribin salasin, hadis Bukhari. Nanti akan datang masanya kepada kita dajjal-dajjal pembohong yang jumlahnya 30 orang. Jadi bukan dajjal yang menjadi alamatul kubro'nya kiamat, bukan. Maksudnya siapa sih mereka? Kulluhum yaz'umuna annahum Rasulullah. Semua 30 dajjal tadi itu mengaku-ngaku sebagai nabi, nabi-nabi palsu. Kalau ini udah ada. Ini udah ada. Bahkan ada yang made in Depok, belum lama tuh dulu. Yang Ahmad Mossadegh itu kan made in Depok tuh nabi palsunya, ya kan. Kalau untuk yang itu ada. Tapi untuk yang dajjal yang dimaksud, yang ada tulisan kafaro, yang matanya salah satunya apa namanya awar, buta. Hari ini kita belum tahu di mana atau udah datang atau belum. Nah, merinci masalah itu hingga sampai memunculkan perdebatan, hingga mungkin juga rasa takut di tengah jamaah, ya. Para ulama kita seperti Syekh Abdul Karim Zaidan dari Irak itu mengkategorikan ini pembicaraan malayani. Ya, tugas kita adalah mengimaninya, bukan ngotak-ngatiknya, sebagaimana yang Allah ajarkan dalam awal-awal Al-Baqarah tentang ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna, bukan ya'lamuna, bukan yuhaqiquna. Jadi bukannya mentahqiq, menelitinya. Tugas kita adalah dah imani aja. Ya. Karena ada yang sampai membahas masalah itu sampai di Dajjal ini rasnya apa. Ya. Kalaupun Dajjal ketahuan rasnya apa, apakah langsung berkenaan dengan kehidupan dia dan masyarakat? Masyarakat jangan-jangan juga nggak perlu, tukang sayur juga nggak ganggu. Tukang ojek kita ajakin ngobrol, Pak, tahu nggak Pak, Dajjal orang mana? Bingung juga, kelapa dua bang, ya bukan juga orang kelapa dua. Nah itu ya, tafriat di malam takok itu sesuatu yang kita khawatir, ya itu masuk kategori tidak bermanfaat. Bukannya nggak boleh, sesekali silakan aja. Tapi kalau sampai tafriat, ya, merinci hingga sampai sedetil itu misalnya, jangan. Baik, ini yang pertama, mentasji supaya kita sibuk sama yang positif, yang bermanfaat, begitu. Apalagi misalnya. Nah, bagi saya juga termasuk meributkan, seperti yang sering terjadi di medsos itu, apakah
ayah atau ibu Rasulullah alaihi salatu wassalam di surga atau di neraka. Hingga akhirnya sampai membuat permusuhan di antara umat Islam. Ya. Masih bagus kalau pembahasannya di bawah koridor ilmiah, tapi kadang ini masalah sentimen kelompok juga muncul di situ. Ya, dulu ada yang nanya ke saya hingga sampai beberapa kali. Orangnya berbeda. Tadinya saya nggak mau jawab, saya hanya jawab sekenanya aja. Ini masalah khilafiyah dan seterusnya. Akhirnya terpaksa saya bikin satu artikel, mungkin beberapa halaman, 5-6 halaman, yang ternyata masalah itu ada 5 pendapat para ulama. Bukan 2 pendapat neraka atau surga. Ada 5 pendapat tentang orang tua Rasul alaihi salatu wassalam, neraka atau surga itu ada 5 pendapat. Ya, pendapat pertama yang mengatakan iya neraka berdasarkan hadis Sahih Muslim, yang mana ada seorang pemuda bertanya, ya Rasulullah, aina abi, bapak saya di mana? Abu kafinar, ayahmu di neraka. Langsung itu orang mukanya apa? Sedih. Aduh, bapak gua neraka. Gitu. Nah Rasulullah ngerti ini orang sedih, maka supaya dia nggak terlalu sedih, Nabi manggil sini. Kata Rasul, wa abi finnar, bapak saya juga neraka. Jadi si orang itu mikir, oh, bapak Nabi aja neraka. Nah, jadi bapak gua ada yang nemenin gitu. Nah itu dalil Sahih Muslim. Ya, itu yang jadi dasar mereka memang tetap neraka. Yang kedua mengatakan, orang tua Rasulullah enggak di neraka. Kenapa? Karena di Al-Quran dikatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami utus seorang nabi kepada mereka. Artinya, ayah Rasulullah dan ibunya hidup di masa kekosongan kenabian. Istilahnya ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah ya, generasi manusia yang hidup di mana seorang nabi atau rasul belum diutus ke mereka. Sehingga kalau mereka melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariat, akidah misalnya, mereka nggak dianggap salah karena memang belum diutus kepada mereka seorang nabi dan rasul yang mengarahkan. Sehingga Allah katakan kami tidak akan mengazab kaum yang seorang rasul belum diutus ke sana. Nah, dianggap bahwasanya ayah dan ibu Rasulullah itu hidup di masa itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan hadis tersebut ya sahih dan maknanya bukan tentang ayah Rasulullah. Maksud abi di situ adalah paman, karena orang Arab biasa memanggil ayahnya pamannya dengan panggilan ayah juga. Sehingga maksud hadis itu adalah bukan ayahnya yaitu Abdullah, tetapi Abu Thalib atau Abu Lahab. Abu Lahab juga ayahnya, pamannya Rasul. Gitu. Nah, dari situ pendapat ketiga muncul. Ya, melihat dari sisi pandang bahasa. Ya, di mana dalam bahasa Arab paman pun kadang juga dipanggil dengan panggilan abi, gitu, ayahku. Yang keempat yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, ya, tapi maknanya tawakuf, kita serahkan kepada Allah. Tawakuf itu no comment. Ini pendapat keempat. Pendapat kelima yang mengatakan ini hadis dhaif. Kenapa? Karena salah satu ciri hadis dhaif adalah bertentangan dengan Quran. Walaupun ini hadis riwayat Imam Muslim dan di hadis Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, ingat walaupun ini 2 kitab yang paling sahih, ini pernah kita bahas waktu pertemuan awal syarah hadis arba'in kita. Walaupun 2 kitab ini kitab yang paling sahih, ya di antara kitab-kitab hadis yang lain, namun kurang lebih ada 241 hadis di Bukhari dan Muslim yang masih didebatkan oleh para ulama kesahihannya. 81 ada di Bukhari, sisanya lebih banyak ada di Sahih Muslim. Dan kisah tadi ada di dalam Sahih Muslim. Dan dianggap itu hadis dhaif bertentangan dengan ayat yang tadi kita baca, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Begitu, itu pendapat yang kelima. Baik, lalu saat itu saya tutup pembahasan itu dengan kalimat, seandainya Anda tahu bahwa Rasul di ayah atau ibu Rasul ada di neraka, itu pun tidak lantas Anda semakin soleh kok. Seandainya Anda tidak tahu, kita nggak tahu nih orang tua Rasul di neraka atau tidak, atau gimana, toh itu juga nggak lantas membuat Anda berdosa. Nggak lantas kita disebut jadi kurang mukmin, enggak. Ya, karena itu bukan termasuk rukun iman. Baik, jemaah sekalian,
Ini pembahasan tentang beberapa contoh yang seringkali di antara kaum muslimin ribut aja. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, ya pendidikan bagi diri kita, yaitu kebalikannya di saat Rasul mentasji supaya kita sibuk sama yang bermanfaat. Ini sekaligus juga secara tidak langsung tadi larangan atau dorongan untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat. Contoh barusan, baik berupa pembahasan atau juga pekerjaan. Ya. Jamaah sekalian, azanullah wa yakum, padahal di kehidupan kita sehari-hari, karena berbeda sudut pandang, kadang-kadang batasan tidak bermanfaat itu beda-beda masing orang. Saya ambil contoh, ngerokok. Menurut orang yang tidak merokok, itu bermanfaat nggak? Hah? Tidak. Ya. Tapi bagi mereka yang kecanduan rokok gimana? Mereka selalu punya alasan dan jawaban untuk mengatakan rokok membawa manfaat buat mereka. Gue kalau sehari nggak ngerokok, aduh, kepala gue puyeng, misalnya. Berarti dengan kalimat kayak gitu, seakan-akan dia pengen ngasih tahu rokok punya manfaat buat dia. Ngapain? Ngilangin puyengnya. Kita menganggap ini kamuflase aja. Kan kalau Anda ingin tenang, gue kalau ngerokok baru dapat ide, baru bisa konsen kalau ngerokok. Kita bisa punya solusi yang aman. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Itu cara seorang muslim. Ya, karena saya pernah ngobrol juga dengan orang yang sangat ini, jadi mulutnya itu udah kayak lokomotif berasap mulut. Lokomotif ya, kereta kan berasap mulut tuh. Saya bilang, "Bang, ini ngerokok mulu, saya ajak bercanda aja gitu." Jawaban dia, "Ji, ini karena satu kloter saat itu lagi haji." Dia ngomong, ngerokok itu penyakitnya satu, paru-paru. Kalau nggak ngerokok, penyakitnya rupa-rupa. Makanya kita ngerokok aja udah. Makanya saya bilang, waduh, emang perokok itu selalu punya jawaban. Kalah dah kita. Baik, jamaah sekalian. Nah, namun demikian, ya, karena kita terikat oleh akhlak Islam dan juga beberapa kaidahnya seperti la dharara wa la dirar, jangan menyelakai diri sendiri dan orang lain, atau misalnya innal mubadzirin kanu ikhwanu syayatin, orang yang berbuat mubazir saudaranya setan, la taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri sendiri, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan menjerumuskan dirimu dalam jurang kebinasaan. Nah, semua ini masuk ke situ, ke aktivitas merokok itu masuk. Kalaupun ada manfaat, kan ada kaidah bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindar bahaya, menghindar hal yang negatif, menghindar yang merugikan, itu lebih didahulukan dibanding mengambil manfaat. Walaupun itu ada manfaatnya, tapi sekaligus bersamaan juga ada bahayanya. Maka menghindar karena faktor bahaya lebih utama dibanding ngambil manfaat. Nganterin keponakan, perempuan, umur udah 20-an, gadis. Dia minta anterin sama kita pamannya. Pak De, anterin saya dong. Jam berapa? Ntar malam. Kemana? Ke kafe. Puyeng kita langsung. Ya, sering bolak-balik ke masjid, orang DKM main ke kafe. Udah gitu sama perempuan masih muda. Lewat PNF, kan orang liatin nanti. Terus si Anu ya mainnya ke kafe. Nah, di situ ada manfaat, di situ ada mudorot. Apa manfaatnya? Melindungi keponakan. Dengan demikian dia bisa terlindung dari orang jahat. Itu manfaat. Saat yang bersamaan mudorotnya juga ada. Pertama, muruah, citra diri kita dipertaruhkan saat itu. Karena ini keponakan kita anggaplah baru datang ke sini. Nggak ada yang kenal. Buat orang yang nggak kenal akan muncul syakwa sangka. Aduh, si Anu jalan sama perempuan. Kagak ngundang-ngundang dia nikah lagi. Udah begitu pikirannya. Dianggap nikah lagi. Ya, dia nggak tahu kalau itu keponakannya sendiri. Ya, karena dalam pikiran dia,
istrinya bukan itu, anak gadisnya juga bukan itu, siapa ini? Jangan-jangan bini baru. Pikir orang, ya. Masih bagus dianggap istri, berarti halal kan gitu. Ini khawatirnya selingkuhannya bisa begitu. Itu lebih parah lagi. Nah, oleh karenanya ketika beradu tuh antara potensi mudarat dengan maslahat, maka kaidah tadi berlaku. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Baik, ya mas sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, ya di sini para ulama kita sejak masa salaf itu ngasih nasihat, ya, min alamati i'radillah anil abdi. Ini dari Hasan Al-Basri. Di antara tanda bahwa Allah sedang tidak peduli dari seorang hamba kepada seorang hamba. Jadi Allah sedang i'rad. I'rad itu secara bahasa artinya berpaling. Berpaling. Ya, kalau pakai bahasa Betawi apa ya? Cuek, melengos. Di antara tanda Allah sedang berpaling dari seorang hamba adalah yaitu ketika si hamba tersebut fa'alahu ma la ya'ni. Dia sedang melakukan yang tidak bermanfaat. Jadi di saat kita sedang melakukan hal-hal yang membuat kita terlena, itu kondisi di mana Allah sedang tidak peduli sama kita. Kita dicuekin. Ya. Kalau Allah peduli dengan kita, dia akan langsung dapat sinyal. Ini buruk, ini nggak boleh, ini nggak pantas, ini jangan. Baik sinyal itu datangnya dari hati kita sendiri, hasasiyah imaniyah, kepekaan iman kita, atau datangnya dari sindiran anak, idi abi begitu. Itu sindiran anak tuh. Kok begitu sih, Bi? Nah, kita langsung, oh iya. Ya, walaupun kita mungkin agak-agak malu ya ditegur sama anak sendiri, tapi bisa jadi lewat situ Allah menegur kita. Ya. Baik, ini kata Imam Hasan Al-Basri. Di antara tanda bahwa Allah sedang tidak peduli atau menjauhkan seorang hamba itu di saat hamba sedang sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Nah, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Buat seorang hamilul Quran itu para hufaz, ya, karena istilah yang paling pas sebenarnya para hamilul Quran. Hufaz itu zaman dulu itu buat para penghafal hadis. Cuman di Indonesia udah kadung hufaz dipakai untuk para penghafal Quran. Ya, Imam Nawawi itu menggunakan istilah hamilul Quran. Ya, para hamilul Quran atau para hufaz lah buat istilah sekarang, datang ke sebuah acara apa misalnya yang di dalamnya tidak mengandung majelis Quran sama sekali atau sekedar nampaknya seperti hura-hura. Contoh gampang gini, sekarang kan lagi musim politik nih. Misal dia datang ke acara di situ ada seorang caleg atau calon presiden lagi kampanye lah, misalnya kampanye, sedang menguraikan program-program. Di sela-sela itu biasanya ada hiburan, ada entah lawak, entah seni tradisional daerah tersebut. Setelah itu acara lagi, kampanye lagi, program lagi. Bisa jadi menurut standar orang yang lihat, ini ngapain penghafal Quran di situ? Kagak takut tuh hafalannya hilang. Karena di antara yang tampil ada siapa? Ada perempuan. Yang mana perempuan yang tampil pun pakaiannya bisa jadi nggak cukup dikatakan syar'i, walaupun juga nggak sampai dibilang porno misalnya. Ya standar anggaplah orang Indonesia kayak apa gitu. Dia kelihatan sebagian auratnya. Nah, pandangan seperti ini kita akan menyimpulkan orang ini sedang berada di lingkungan atau situasi yang malayali, tidak bermanfaat. Tentang dia, tentang si hufaz. Tapi bagi orang yang memang sedang sibuk, apalagi tim sukses yang ada di situ, dia masuk kategori malayani nggak? Orang itu? Enggak. Kenapa? Emang udah kerjaannya. Dan emang udah tugasnya dia harus begitu. Kan dia diamanahi sebagai tim sesnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kadang untuk orang tertentu, sebuah perbuatan itu, ini malayani. Ya. Sebaliknya buat orang yang lain, ini perbuatan, ini aktivitas, ini bermanfaat buat dia. Malam yakun isma. Selama tidak mengandung dosa di situ, maka bisa jadi buat dia tetap bermanfaat. Silahkan. Ya, ini saya ngambil contoh tadi aja. Mungkin ada contoh-contoh lain yang lebih pas. Baik. Kemudian jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum,
kisah-kisah tadi atau contoh-contoh tadi bukan berarti kita dilarang secara total atau mutlak untuk bercanda. Kan kesannya tadi susah banget ya kalau gitu. Mau ngapa-ngapain jadi kagak boleh nih. Ya, bercanda sama anak gitu misalnya. Aduh, nggak bermanfaat. Udah, sana, mama lu sana. Ngapa, Bi? Sama mak lu aja udah. Abi mau tilawah. Misalnya nih, keluar rumah sambil gendong anak, ketemu bapak-bapak yang lain, ngobrol, langsung inget, wah nggak bermanfaat. Padahal itu ada manfaatnya, sosial, apa supaya kita gaul gitu, jangan sampai di rumah melulu gitu. Tahulah kondisi lingkungan kayak apa. Nah, enggak juga begitu. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham, Rasul membagi hidup atau membagi waktunya itu menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk dirinya dengan Allah, munajat, doa, sholat, kayak gitu. Sepertiga untuk keluarganya, untuk anak, untuk istrinya ada waktu. Dan sepertiganya untuk masyarakatnya. Untuk masyarakatnya. Berarti apa? Ada masa-masa ngumpul kayak gini, ada masa-masa dia ngumpul dengan sahabat, ada masa dia safar bareng bersama sahabat, gitu. Inilah yang terbaik tetap. Dan semuanya insya Allah selama dia bermanfaat dari tiga hal itu atas dunia dan akhirat kita, dia nggak termasuk pembahasan kita malayani, nggak termasuk. Ya. Maka di saat bapak-bapak manasin motor atau mobil keluar untuk nyari nafkah, itu jelas duniawi kan. Tetapi tujuannya ada supaya anak kita, istri kita bisa kita empanin dengan baik dan mereka tidak menjadi beban orang lain. Jelas ini jihad. Ini bermanfaat. Nabi mengatakan man kharaja wa huwa yas'a. Siapa yang keluar rumah dan dia dalam keadaan berikhtiar li waladihi shagiran untuk anaknya yang masih kecil, au li abawain kabirain saykhain atau untuk kedua orang tuanya yang udah sepuh yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, bahwa fisabilillah kata Nabi. Ini orang sedang fisabilillah. Hadis Tabrani, hadis sahih. Ya, walaupun itu aktivitas duniawi dia, maka nggak selalu duniawi sama dengan tidak bermanfaat, nggak selalu. Ya, ini perlu kita luruskan. Kalau ada yang mengatakan pokoknya yang bermanfaat hanya ukhrawi doang, akhirat doang. Enggak. Dunia pun ada yang bermanfaat, bahkan mungkin banyak yang bermanfaat. Karena tugas kita pun ketika di dunia ini salah satunya adalah istimarul ardi, memakmurkan dunia. Maka buat bapak-bapak yang mungkin punya anak aktif di jurusan IPA, ya kita pun juga punya misi dengan anak kita itu. Ya semoga kamu bisa bikin nuklir. Semoga kamu bisa bikin apalagi misalnya hal-hal baru yang bermanfaat buat peradaban kaum muslimin. Bermanfaat. Anak kita biasa bikin apa namanya tuh CapCut, apa capcut, ya video-video supaya kontennya positif kita arah. Ya, arahkan misalnya ya di perumahan ini yang acara-acara warga yang positif direkam supaya menjadi contoh yang baik buat perumahan yang lain misalnya itu positif. Atau anak kita sekarang kan juga model apa Canva ya, Canva itu. Ya, kita latih di situ supaya dia bisa nggak tanggung-tanggung, profesional aja langsung. Lalu dia pakai untuk sarana dakwah dan jihad, itu juga bisa bernilai jihad. Sehingga kebaikan itu nggak melulu hanya untuk mereka yang ada di pesantren-pesantren. Enggak. Semua bisa dan semuanya ilmu Allah. Yang bukan ilmu Allah adalah ilmu santet, perdukunan, dan sihir. Sementara semua ilmu yang bermanfaat itu dari Allah. Karena Allah nurunin kepada kita dua ayat, ayat kauniyah dan kauliyah. Ayat kauliyah kemudian mengkerucut menjadi Quran, hadis, fikih, dan seterusnya. Ayat kauniyah, alam ini, mengkerucut menjadi fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Nah, mengkaji kedua-duanya sama-sama ibadah, karena hakikatnya kedua-duanya berujung dari sumber yang sama, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, dengan memahami secara imbang kayak gitu, itulah kenapa umat Islam di zaman dulu maju, kuat, karena nggak ada yang dianaktirikan dalam masalah ilmu di masa itu. Nah, hari ini kita kadang dikejutkan oleh sebagian kiai, ulama, ajangan, atau ustadz yang terlalu ekstrim. Lu ngapain belajar bahasa Inggris, bahasa orang kafir? Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Tapi emang ada. Bahkan mohon maaf, salah satu yang punya pendapat seperti itu adalah Imam Ibnu Qayyim.
Imam yang sering kita jadikan rujukan pula, dia pun punya pendapat seperti itu dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah. Ketika saya baca, waduh, ini pendapat beliau kalau dipakai di zaman sekarang, antum nggak ada yang ikut tes bahasa Inggris atau apa? Karena di kantor kita mungkin juga ada tes bahasa Inggris ketika awal masuk, atau buat anak liya pada keluar semua ini, Mbak. Atau dulu di Nurul Fikri ada NEC, NEC itu, Nurul Fikri English Course kan gitu. Ini anehnya juga, NF malah nggak ada bahasa Arab dulu. NF malah nggak ada bahasa Arab, bahasa Inggris malah ada. Gitu. Baik, karena kata Imam Ibnu Qayyim, belajar bahasa orang kafir itu tetap khawatir itu menjadi langkah atau pintu pertama untuk berwala loyalitas kepada mereka. Kalau kita seperti itu pemikirannya, ya nanti bagaimana dengan para sahabat Nabi yang mendakwahi orang Yahudi dengan bahasa Ibrani? Kan ada sahabat Nabi yang mendapatkan tugas khusus mendakwahkan orang Yahudi, yang mana Yahudi itu bukan berbahasa Arab, pakai bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Dan sahabat ini langsung mempelajarinya, nggak sampai setengah bulan, dia udah bisa menguasai bahasa Yahudi tersebut. Kalau memang itu sebuah kesalahan, pasti Nabi yang melarang, nggak usah. Kan gitu. Ternyata Nabi yang ngasih rekomendasi, kamu belajar. Taib ya. Jadi itulah yang akhirnya kaum muslimin bisa maju di zaman dulu karena mereka tidak menganaktirikan. Jadi sekali lagi urusan duniawi selama dia bermanfaat, bawa manfaat buat kita dan orang lain, dia nggak masuk kategori ini. Kemudian masalah bergurau, bercanda. Bergurau pun juga tidak terlarang selama adab-adabnya di apa istilahnya dipatuhi lah. Karena Rasul juga pernah bergurau. Rasul pernah adu balap lari dengan istrinya 2 kali. Pertama Rasul menang, pertama Rasul kalah, yang kedua baru menang. Aisyah cerita, ketika aku kalah, aku udah mulai gemukan. Ya, ini ada dalam kitab hadis Bukhari. Dalam hadis Imam Ahmad, Rasul bercanda dengan sahabatnya yang namanya Zahir. Saat itu Zahir sedang di pasar, lagi jualan, lagi dagang. Rasul dari belakang ngagetin dengan cara menutup matanya Zahir. Ya, kita begitu ditutup dari belakang. Lalu Rasul pun bertanya kepada Zahir, ayo ini siapa? Tebak-tebakan lah gitu, ini siapa? Lalu Zahir pun menjawab, ini Rasulullah. Dia kenal dari mana? Dari wangi tangannya dan suaranya. Ya, kalau kita mungkin juga bisa, ini siapa? Orang kenal dari baunya tangan kita dan tangan lu bau banget, gue kenal pokoknya. Ini dari wanginya tangan Rasulullah, dia kenal. Bercandanya Rasul dengan Zahir. Kemudian bercandanya Rasul dengan nenek-nenek yang sangat terkenal itu, ini kisah ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya Rasul, saya udah sholat, udah gini, saya masuk surga nggak? Nek, di surga mah nggak ada nenek-nenek. Sedih dia, ya kalau gitu saya sia-sia dong. Nggak sia-sia kalau emang nenek begitu tetap surga. Cuman nanti di surga nanti nggak kayak gini. Ini keriput udah hilang, udah nggak kayak gini punya. Ya, di surga nanti semua manusia akan dibangkitkan dalam usia Nabi Isa, yaitu 33 tahun. Gitu. Mau laki, mau perempuan, semua sama. Baik dia meninggal dalam kondisi tua atau meninggal dalam kondisi bayi, dia nanti di surga nggak bayi, tetap 33 juga. Dan dia bisa dikenali oleh keluarganya. Ya, kita jangan pakai pikiran dunia. Lu kan mati bayi, dewasanya nggak ketahuan kayak apa mukanya. Ya kan belum ketahuan kan mukanya kayak apa pas dewasa kan. Nah, di sana nanti yang berbicara itu iman, nggak lagi berbicara ini. Ya, siapa lu? Saya kan anak bapak, saya meninggal bayi. Jangan bohong lu, nggak ada dialog kayak gitu di surga, nggak ada ribut-ribut kayak gitu. Apalagi sampai nuntut cek DNA, kayak sekarang lagi ribut-ribut, ya kan? Taib, apa lagi? Para sahabat, di mana Utsman bin Affan juga pernah bergurau. Itu sampai diceritakan oleh Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu langsung muridnya Imam Utsman bin Affan. Ya, kalau bahasa orang sekarang sorogan lah, ngajinya Ibnu Sirin itu langsung ke Utsman bin Affan. Dia cerita, ya, Utsman bin Affan dan sahabat Nabi itu pernah bercanda saking ramenya, saking ngikiknya gitu, itu mereka timpuk-timpukan semangka. Ya, mungkin lebih tepat kulit semangka. Kalau semangka timpuk-timpukan berat. Ya. Itu membuat salah satu tetangga atau tabiin lah itu mukul tembok untuk mendiamkan. Gurak-gurak, diem gitu. Woi, tenang lah gitu. Saking ramenya bercandanya.
Lalu Utsman pun menimpali dengan mengatakan, kami para sahabat kalau lagi bercanda ya seperti ini. Tetapi kalau lagi serius karena Allah kami pun juga serius. Jadi kalau lagi bercanda ya kayak gitu, kalau lagi serius ya luar biasa mereka. Ya. Lalu kemudian siapa? Umar bin Khattab. Ini diceritakan oleh Imam Abu Thahir al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Umar bin Khattab lagi pakai baju, lagi salinan, ganti baju. Nyanyi. Umar bin Khattab nyanyi di kamar. Anaknya Ibnu Umar tuh dengerin. Dan kaget dia luar biasa. Level Umar bin Khattab yang dikenal tegas, mungkin keras. Ya, orang banyak yang takut sama dia. Dia nyanyi di kamar. Begitu Umar keluar, anaknya nanya, engkau nyanyi juga? Kayak nggak percaya anaknya ngeliat bapaknya nyanyi. Kata Umar, saya juga begini kayak orang-orang kalau lagi sendirian. Ya, menghibur dirinya. Dalam hadis Imam Baihaqi, Umar pernah mengatakan, ya, al-ghina zadur raqib. Nyanyian itu merupakan perbekalan para musafir. Raqib. Raqib itu pakai kaf ya, bukan pakai kof. Raqib itu artinya pengendara, driver. Ya, dia merupakan zad. Zad itu artinya perbekalan. Perbekalan para driver. Hadis Baihaqi dan sanadnya kuat. Ya. Kemudian Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pernah sambil nyender di depan rumahnya lagi capek nyenderan begitu. Dia sambil bersenandung, bernyanyi santai gitu. Hal itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar. Usamah bin Zaid pernah bersenandung. Kalau di kita mungkin kayak pernah nyanyi lah. Entah apa yang dia nyanyi ini. Penting kalau para sahabat Nabi yang jelas senandungnya kagak ada yang aneh-aneh lah begitu. Baik. Jadi ini kalau kita kumpulkan itu betapa Rasul dan sahabat juga manusia biasa. Dia bukan robot yang kaku, yang tidak mengalami rasa bosan. Mereka juga mengalami yang namanya bosan, jenuh. Karena kita bukan hanya tulang, kita bukan hanya daging, tapi kita juga punya jiwa dan perasaan. Ya. Para ulama pun juga pernah bercanda. Seperti misalnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu dalam kajian hadis tiba-tiba dia ngomong begini. Ya, rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Muridnya yang hafal hadis itu protes. Syekh, ini bukan riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Abu Daud. Si Syekh ini, Syekh Mukbil, tetap rawahu Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Muslim. Sampai berkali-kali baru tuh muridnya ngerti. Oh iya, emang Muslim. Karena nggak ada orang kafir yang meriwayatkan hadis. Semuanya adalah Muslim memang. Tapi saat itu di awal orang mikirnya Imam Muslim, padahal rawahu Muslim adalah ya, dia seorang Muslim gitu. Baru ngeh gitu. Ya, kemudian juga Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah dia ada kitab khusus berjudul ya Mizahiyah Abi Hanifah. Gurauan-gurauan Imam Abu Hanifah. Ya ketika dia lagi ada orang nanya, Pak, kalau kita mandi di sungai, mandi di kali, terus kita naruh pakaian misalnya, lebih afdol kalau mandi di sungai itu kita madep ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, kata Imam Abu Hanifah, lebih afdol adalah engkau menghadap pakaian, khawatir dicolong sama orang. Iya. Kenapa? Iya, kalau mandi di kali, selesai baju kagak ada, gimana pulangnya? Gitu. Makanya kata dia lebih afdol liatin tuh baju, jangan mikirin kiblat belakang kiblat, liatin tuh baju, khawatir hilang. Baik, dan lain-lain. Jadi itu saya rasa sudah cukup menggambarkan tema kita pada hari ini. Yang meninggalkan yang tidak bermanfaat bukan berarti membuat kita jadi apa istilahnya kaku gitu, tidak. Ya hanya saja kita jadi lebih seimbang kalau memang sebelumnya kita jauh dari seimbang dalam hal hiburan dibanding kebaikan atau yang bermanfaat dibanding yang tidak bermanfaat. Walam bisawab, ini tema kita tentang hadis yang ke-12. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi di pertemuan yang akan datang di hadis yang selanjutnya. Mungkin ada diskusi, padahal kalau emang ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Hmm. Ya. Ya, kalau tadi kaidah dari Imam Al-Ghazali kan, jika hal atau sesuatu yang kita tinggalkan, yang kita diamkan, kita tidak berdosa. Kita boleh aja nambahin lagi. Ya, karena mungkin situasi zaman udah berubah. Ya, saya sendiri lebih cenderung untuk jika ada perbuatan yang kalau kita lakukan, ya, iman kita tidak turun, iman kita tidak rusak, ya, pikiran kita pun tidak jadi kotor, maka itu perbuatan masih, ya, masih silahkan, bukan termasuk yang tidak bermanfaat. Kayak contoh bercengkerama dengan anak-anak kita, bukan dengan istri, ya. Kalau dengan istri kan ada 3 hal yang kata Nabi itu nggak dihitung lalai. Bercengkerama atau bercanda sama istri itu tetap dihitung zikir walaupun nampaknya kayak lagi bercanda sama istri. Yang kedua, berkuda. Berkuda kan kayak permainan, tapi jelas itu bermanfaat karena apa? Dia sebagai i'dadul jihad saat itu, persiapan jihad. Yang ketiga, panah. Ya, walaupun ini nampaknya permainan, tapi Rasul tak mengkategorikan ini kelalaian. Ya, dalam hadis At-Tirmidzi ada tambahan bergulat. Mungkin kalau di sini ada ring buat MMA atau UFC silahkan. Jadi karena dulu juga dipakai buat jihad. Nah kata Rasul, semua hal ini nggak termasuk kategori melalaikan, walaupun nampaknya kayak permainan. Nah di luar itu misalnya kayak bercanda sama anak, kita nemenin anak kita main, ya lucu-lucuan gitu. Nah selama perbuatan ini tidak sampai tadi nurunin iman, mengotori pikiran, walaupun nampaknya kayak permainan kayak begitu, ya dia masih kategori punya manfaat karena ada perhatian, si anak jadi tahu bapaknya ternyata permainan terbaik adalah bapaknya. Dia punya robot-robotan, dia punya mobil-mobilan, tetap itu benda mati, nggak bisa diajak timbal balik. Tapi ketika bermain dengan bapaknya, ternyata lebih asyik dibanding dengan robot-robotannya. Ada manfaat di situ, kedekatan hati semakin luar biasa, dan kita pun nggak turun iman, nggak ada macam-macamnya di pikiran kita. Maka walaupun nampaknya itu permainan, maka itu tetap bermanfaat. Jadi gitu aja. Selama permainan atau apapun lah, bukan hanya permainan, yang mana pas kita lakukan, hati kita tidak menjadi kotor, iman kita tidak menjadi turun, ya, maka itu masuk kategori yang masih ada manfaatnya, walaupun tidak banyak. Kalau misal, aktivitas besarnya contohnya gimana contohnya? Oh, oh ya. Ya, kemarin ya, ada balap karung misalnya gitu ya. Iya, ya. Kalau kita dihadapkan situasi seperti itu, ya memang bisa jadi kita ada dua ya, ada dua kemungkinan. Kita masuk dalam area mutasyadid, berkeras-keras ngambil sikap, akhirnya kita pun memandang semuanya nggak ada yang bermanfaat buat saya. Ya, sehingga orang menganggap lo egois. Ya, segalanya harus berbenefit dulu ke pribadi. Padahal bisa jadi itu memang nggak ada manfaat buat pribadi, tapi kehadiranmu dinantikan oleh orang banyak. Nah, emang kemarin 17-an sepi ya? Ya.
Jadi walaupun buat diri dia nganggap ya saya nggak terlalu banyak manfaat, tapi kehadiran saya orang banyak tunggu, karena meramaikan itu udah yang menjadi agenda bersama, itu kan udah jadi tanggung jawab sosial juga. Berarti kalau kayak gitu dua-duanya dapat manfaat gitu. Ya, yang nyediain seneng, yang makan juga seneng. Ya, jadi sisi manfaat sendiri kita harus lihat dua sisi ya. Pribadi ada, masyarakat ada. Kalaupun di pribadi kita nggak dapat manfaat atau sedikit manfaat buat pribadi, karena kita makhluk sosial, maka mementingkan kepentingan maslahat buat masyarakat emang lebih utama dibanding pribadi. Gitu. Yang penting nggak bau mudorot lah, gitu aja. Ya, itu yang mutasyadid. Jadi begitu semuanya dia akan. Kebalikannya ada juga yang mutasahil. Mutasahil itu kebablasan. Buat pribadi nggak ada manfaat, buat agama nggak ada manfaat, buat masyarakat nggak ada manfaat, dia juga ikut di situ. Nah itu yang mutasahil. Ya, dan ini yang kita coba hindari itu yang kayak begitu. Ya dia udah ngelihat, ini buat apa sih kayak gini-ginian? Misalnya, mohon maaf, kalau antum masih tinggal daerah kampung, saya anggap mah Kelapa II, walaupun belum Jakarta, Depok, tapi berasanya berasa Jakarta gitu. Kalau saya kan tinggal di daerah sono. Kalau orang ngawinin kayaknya kurang afdol nggak pakai orkes dangdut. Jati Jajar. Ya, benar, nggak jauh dari rumah saya, si Anu ngawinin. Saya bilang sama istri, ya udah dah, nih bisa begadang sampai jam 2 ini kita. Suaranya tuh, apalagi bassnya tuh bisa bikin dada kita sakit juga. Deket rumah saya. Ya, misalnya, saya misalnya ikut-ikutan juga di situ. Ikut hadir dengan alasan untuk menghormati tamu, apa namanya, tuan rumah, saya diundang. Ya saya mendingan gak usah datang jam segitu, nanti pas nikahannya aja ya kayak gitu saya tinggalin. Kenapa? Karena buat saya pribadi ngerusak muruah, ya. Kedua, mungkin itu penyanyinya perempuan, malah khawatir kita jadi maksiat, gitu. Walaupun ada manfaatnya, yaitu membuat si tuan rumah seneng. Tuh lihat, orkes gua dihadirin sama ustadz, kan bahaya itu. Jadi dalil. Udah gitu main jempol juga lagi nih, udah jadi itu kan bahaya, udah. Mendingan kayak gitu tinggalin. Nggak mutasahil kita, jangan ngeremehin juga jangan. Olah biswal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.